Dan untuk acara selanjutnya, alhamdulillah kita sudah masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Segmen yang ditunggu-tunggu dari awal, yaitu talk show yang ketiga di acara siang hari ini tentang visi paslon untuk ekonomi yang berkeadilan. Nah, talk show ketiga ini akan diisi secara bergantian oleh calon pemimpin masa depan untuk DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan. Tapi di sini sebelum saya panggil paslonnya, mungkin saya pengen pantun juga nih. Bisa dibantu Masya Allahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pimpin Jakarta harus pakarnya. Sebentar lagi masuk pilkada. Udah tahu mau pilih yang mana? Baik, dipersilakan kepada calon pemimpin dan juga moderator, disilakan berdiri kepada Bapak Suswono. Selamat datang Pak Suswono. Dan juga moderator kita pada siang hari ini, Pak Sekum Irfan Syauqi. Dipersilakan untuk duduk di atas kursi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Ahlan wa sahlan Bapak Suswono, calon wakil gubernur pasangan calon nomor urut 01. Tepuk tangan yang meriah. Ini mana tadi pendukungnya di luar, kok nggak muncul lagi nih di sini. Tadi saya lihat di luar banyak yang pakai kaos Rido, Pak, izin Pak. Solid-solid, masih muda-muda, cuman saya nggak tahu udah punya KTP semua atau belum itu Pak. Gitu Pak. Gimana Pak Suswono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Atas nama MES Jakarta Selatan dan Ketua Panitia sekaligus inisiator acara Syariah Hero, acara yang kami inisiasikan Pak dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional ini tadi sudah dibuka sejak jam 9 pagi dengan hadirnya beberapa tokoh. Nah, izin Pak, dalam kesempatan kali ini kami juga sangat ingin mengetahui pastinya visi dan misi dari harapannya dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari DKJ itu sendiri. Dan alhamdulillah untuk 01 pasangan calonnya sudah diwakilkan oleh Bapak Suswono langsung. Mungkin secara singkat saya mempersilahkan Pak Suswono untuk tak kenal maka ta'aruf Pak, mungkin bisa memperkenalkan dan sedikit mukadimah mengenai ekonomi syariah yang sudah menjadi ranah pembahasan oleh Pak Suswono, khususnya untuk membenahi ekonomi yang berkeadilan di Jakarta. Tafadhol Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Moderator dan penyelenggara dari acara talk show pada sore ini, saya ucapkan terima kasih ya, terima kasih kepada MES Jakarta yang baru pelantikan ya sebagai pengurus MES Jakarta, dan saya juga tidak asing dengan MES karena juga saya pernah jadi anggota Dewan Pembina MES Nasional ya. Dan tentu satu niat baik yang saya kira penting untuk dilanjutkan ya, karena bagaimanapun juga kita negara yang mayoritas muslim tentu saja sudah selayaknya bahwa nilai-nilai syariat Islam yang tentu saja sangat punya penting ya peran dalam membangun perekonomian di Indonesia. Sayangnya memang kontribusinya kan masih kecil sekali ya. Berapa persen sekarang? Di bawah 20% sih Pak. Ya. Nah, dulu masih malah di bawah 10%, sekarang sudah di atas 10%, sudah di atas 10%, ada proses peningkatan. Ya. Bagus. Ya, sekali lagi saya bersyukur karena tambah saudara ini dengan teman-teman dari MES, dan saya lihat generasi muda yang saya kira sangat peduli dengan MES ini, buat saya ini sangat menggembirakan.
Salam dan sholawat kita sampaikan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita tetap istiqomah dan mudah-mudahan kelak dapat syafaatnya di yaumil akhir. Saya sendiri ya sedikit mungkin barangkali baru yang ada kenal ya. Ya, saya pikir tadinya saya nggak tampil lagi ke depan publik ya, karena ya dulu pernah jadi staf atau tenaga ahli Menteri Kehutanan, kemudian jadi anggota DPR, lalu jadi Menteri Pertanian, dan 10 tahun saya boleh dikatakan di belakang layar ya, lebih banyak mengurus partai ya, PKS ya, sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat ya. Jadi di PKS ada 3 ya, ada MPP ketuanya saya, DPP ini yang paling dikenal presiden partai, kemudian baru Dewan Syariah. Jadi fungsinya saya di legislatif, DPP eksekutif, yudikatifnya adalah Dewan Syariah Pusat ya. Jadi itulah 3 lembaga di PKS, dan ternyata ya tadinya kan kita sudah ngusung aman ya, Anies Sohibul Iman. Nah, ternyata nama aman nggak aman juga. Nggak aman juga. Nah, karena, kalau sekarang aman Pak ya? Ya karena Nasdem menarik diri nggak jadi ya. Akhirnya PKS tinggal sendirian cuma 18 kursi. Tiba-tiba ada tawaran ya dari Pak Ridwan Kamil minta saya bersedia ke Jakarta kalau wakilnya dari PKS. Nah gitu, awalnya begitu. Nah sehingga diharapkan karena PKS ini ada tawaran menarik ya, ya akhirnya ya udah kita gabung ya, jadilah Kim Plus itu ya. Dan ketika nama saya disodorkan ya Pak Prabowo setuju, partai-partai lain juga mendukung ya, jadi langsunglah deklarasi ya tanggal 19. Besoknya ada MK mengeluarkan keputusan yang boleh tidak 20% ya, jadi itulah perisahnya ya, jadi supaya paham. Nah oleh karena itu, karena memang ini sudah ditugaskan, karena sampai sekarang saya nggak pernah ditanya di PKS itu, nggak pernah ditanya bersedia apa enggak gitu. Jadi dari calon wakil gubernur nggak ada pertanyaan itu, yang ada langsung suruh kerja gitu. Ya itulah. Tapi insya Allah ya kami sudah merumuskan apa visi dari pasangan Ridwan Kamil Suswono ini. Ya visinya bisa dibaca tentu saja ya, yang sudah dokumen yang sudah tersebar banyak, yaitu Jakarta Baru sebagai kota global yang maju ya, dengan karya inovatif, berkeadilan dan sejahtera. Ya, jadi Jakarta Baru, kenapa Jakarta Baru? Karena Jakarta akan tidak lagi jadi ibu kota. Nah, dengan demikian perlu ada terobosan-terobosan ya, karena akan menjadi kota global. Dan kota global yang maju, maka perlunya inovasi-inovasi yang harus muncul di sana. Dan tentu saja dalam kerangka itu prinsip keadilan harus tetap dimunculkan. Maka harapannya nanti dengan keadilan ini akan muncul sejahtera masyarakat Jakarta. Nah insya Allah Ridwan Kamil Suswono ini ridho dalam membangun Jakarta, memang akan menerapkan prinsip yang pertama adalah adil. Ya, dan ini sesuai dengan prinsip Islam ya. Jadi adil. Adanya konflik yang muncul di masyarakat biasanya berangkat dari ketidakadilan. Ya, maka prinsip adil inilah yang akan kita kedepankan. Yang kedua adalah kepentingan orang banyak. Ya. Adil, kepentingan orang banyak yang didahulukan ya, karena memimpin ini tentu juga harus bagaimana supaya orang yang memang kepentingan orang banyak inilah yang harus didahulukan daripada segelintir orang. Nah yang ketiga adalah objektif ya, artinya didukung oleh data-data yang mendukung, yang secara saintifik lah begitu. Nah baru yang keempat adalah peraturan. Jadi peraturan kita akhirkan karena apa? Banyak peraturan-peraturan yang biasanya muncul karena punya kepentingan. Sehingga akhirnya ketidakadilan tidak terwujud. Nah prinsip inilah yang nanti akan kami jalankan. Itu satu.
Yang kedua, dalam menjalankannya nanti ya kita juga akan memegang dalam bekerja dengan prinsip apa? DKI. DKI itu singkatan, D-nya desentralisasi. Ya, jadi tidak semuanya urusan-urusan ini nanti diatur sama ataupun diputuskan di balai kota, tapi ada desentralisasi. Nah, diantaranya adalah melalui RW itu. RW itu adalah ujung tombaknya, ya. Memang pemerintahan terkecil ada di kelurahan, ya, tetapi yang langsung tahu rakyat kan RW RT. Nah, maka RW ini akan diberikan dana selama kepemimpinan Ridwan Kamil Suswono 1 miliar. Jadi dibagi 5 per tahunnya 200 juta. Silahkan manfaatkan dana 200 juta itu untuk menyelesaikan persoalan utama di tingkat RW, gitu. Nah, baru K-nya adalah kolaborasi. Ya, seperti kita ketahui Jakarta ini pangannya itu dipasok 98% dari luar Jakarta. Ini tentu ketahanan pangannya sangat rawan. Ya, sangat-sangat rawan. Kalau daerah-daerah pemasoknya pada ngambek kan bahaya kan. Nah, maka kita perlu kolaborasi. Nanti kita akan atur bagaimana supaya pasokan ke Jakarta stabil, harga bisa stabil, ya, sehingga tidak terjadi gejolak. Nah, yang ketiga baru inovasi. I-nya adalah inovasi. Ya, kita ke depan yang kita kembangkan adalah ekonomi kreatif, ya. Karena bagaimanapun juga industri manufaktur nggak mungkin lagi di Jakarta. Nah, dengan ekonomi kreatif maka akan banyak peluang-peluang usaha yang bisa kita kembangkan. Insya Allah dengan pengalamannya Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota, pernah jadi gubernur, dan investasinya juga waktu zaman dia gubernur cukup banyak yang masuk di Jawa Barat, maka insya Allah Jakarta ini akan juga tidak mustahil nanti juga investor-investor akan datang ke Jakarta, dan ini berarti peluang usaha yang sangat menjanjikan ke depan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami berharap bahwa kolaborasi diantaranya nanti tentu dengan seperti masyarakat ekonomi syariah. Itu adalah bagian dari kolaborasi yang bagaimana menata Jakarta ke depan. Kami akan separuh ide-idenya mungkin dari balai kota, tapi separuhnya nanti dari masyarakat, ya, dan termasuk juga dari kalangan para profesional. Ya, jadi inilah yang nanti akan kita dambakan. Nah, dalam konteks ini nanti Ridho ini akan mentraktir makanan istilahnya, ya, supaya untuk memudahkan saja jembatan. Ya, pertama adalah bakwan. Nah, bakwan ini singkatan dari bangun kota rawat lingkungan. Ya, kita akan bagaimana Jakarta ini akan kita benahi. Pak Ridwan Kamil diminta ke Jakarta oleh Pak Prabowo, salah satu misinya adalah membenahi rumah kumuh, perumahan kumuh. Ya, ini kan aspek dari ketidakadilan ini, ya. 79 tahun Indonesia merdeka, Jakarta sebagai tempat, ya, ibu kota, tapi ternyata rakyatnya masih banyak yang luar biasa ngenesnya, ya, kehidupannya. Anda kalau ke Tambora, saya sudah belusukan ke sana, Tambora, Cideng, Pejagalan, ada lagi di Tanah Tinggi, itu banyak yang tidurnya sip-sipan. Ya, sekarang lagi viral juga di beberapa stasiun televisi. Sampai orang anak tidur itu kakinya nggak bisa selonjor, saking sempitnya. Ini kondisi yang seperti ini, nah, tentu kita prihatin, ya. Ada pemerintah daerah, tapi kondisinya masih seperti itu, ngenes sekali. Ada ibu-ibu sudah nenek-nenek, ya, sudah tua. Saya ketemu langsung, namanya Bu Halimah di Jakarta Barat. Saya tanya dapat apa bantuan dari pemerintah? Enggak dapat apa-apa. Ibu punya KTP? Enggak. Sudah berapa tahun di sini? 20 tahun. 20 tahun tinggal di Jakarta, seorang nenek, gimana bisa kok enggak punya KTP? Dan dia enggak bisa dapat apa-apa. Satu lagi 3 rumah dari dia, saya lupa namanya, pemulung. Saya tanya punya KTP? Ada KTP. Dapat apa dari pemerintah daerah? Enggak dapat apa-apa. Yang seperti ini KTP ada, orang yang layak dibantu tetapi ternyata tidak dapat bantuan apapun.
dari pemerintah daerah. Nah, ini harus tidak terjadi lagi dalam masa kepemimpinan di Ridho insya Allah. Ya, makanya kami akan membangun rumah ini nanti ada yang sifatnya membenahi rumah yang ditata, ada yang modelnya nanti hunian vertikal. Dengan hunian vertikal nanti mereka dipindahkan ke hunian vertikal, rumah yang kumuh ini kita jadi ruang terbuka hijau. Sehingga akan banyak area-area bermain untuk anak-anak yang ini juga akan memberikan kebahagiaan bagi warganya. Ya, karena sekarang Jakarta termasuk kota terstres di dunia nomor 9. Ya. Nah, ini kan prihatin juga dengan kondisi ini. Nah, ini karena ada faktor juga persoalan macet. Orang stres. Maka kita akan tampilkan dengan program kue putu. Kemanapun irit dan hemat waktu. Ya. Kue putu. Kue putu ya, kemanapun irit dan hemat waktu. Kali kita akan benahi. Kenapa orang menengah ke atas segan ikut menggunakan transportasi publik? Ya karena nggak nyaman nunggunya, ya. Kemudian tidak tepat waktu. Ya coba kalau tepat waktu, nyaman, saya yakin. Ya saya sendiri meskipun punya mobil saya sering menggunakan transportasi umum. Ya karena apa? Seperti KRL. Saya kalau dari Bogor itu biasa pakai KRL kalau ke kantor DPP PKS. Ya turun Tanjung Barat, naik angkot sebentar di perapatan itu Simatupang, jalan kaki sedikit. Atau kadang-kadang turun di Pasar Minggu, naik ojek langsung dan singkat waktu daripada bermacet ria di jalan tol. Tol aja macet. Ya, ini contoh. Nah, jadi ini yang akan kita benahi. Jadi frekuensinya, armadanya ditambah, jumlahnya, jaraknya diperpanjang, pergerakan orang juga dikurangi. Ya, misalnya yang kerjanya di barat, ya kalau bisa nanti kantornya juga di barat, yang timur juga kantornya di timur. Ya, kan bisa. Misalnya bank, sama-sama dia BSI, Bank Syariah Indonesia kan ada di mana-mana. Nah, tinggal diatur aja. Sama-sama teller misalnya kan, ya kalau dia tuh rumahnya lebih dekat di Jakarta Barat ya kerjanya BSI Jakarta Barat, yang timur Jakarta Timur kan sama-sama, fungsinya sama. Atau kita juga nanti dengan cara menggilir work from home, ya. Jadi digilir supaya juga orang tidak perlu yang kerjanya bisa dari rumah, kenapa mesti harus ke kantor? Nah seperti itu digilir. Nah ini adalah mengurangi pergerakan orang. Nah, kasus banjir juga ada asinan, agenda solusi hujan aman. Asinan. Ya, agenda solusi hujan aman. Kita akan kolaborasi dengan daerah aglomerasi nanti. Di Bogor kita akan bangun bendungan-bendungan tambahan supaya air tidak langsung gelontor ke Jakarta. Ya, ditahan di sana sehingga mengurangi debit air ke Jakarta. Nah, di Jakartanya kita bangun sumur resapan, di utaranya ada giant seawall kan? Nah, jadi ini pasti akan satu paket penyelesaian banjir harus begitu komprehensif. Jadi tidak bisa parsial, ya seperti itu. Nah, dalam konteks kredit kami akan tawarkan dengan ketupat, kredit tanpa bunga, akses cepat. Ketupat, kredit tanpa bunga, akses cepat. Ini adalah bagian yang juga nanti akan kami tawarkan untuk terutama yang ekonomi mikro ya. Ya UMKM. Ya, karena ini mengangkat mereka supaya ada tambahan usaha begitu ya. Dan tentu juga yang sangat ditunggu ibu-ibu adalah semur sembako murah. Ya, operasi-operasi pasar akan kita galakan ya seperti itu. Itulah saya kira sebagian dari program-program Ridho yang akan kita tawarkan nanti ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan kalau Ridho menang. Azan ya? Ya, izin ada azan sebentar mungkin kita. Baik, kita dari saya sekian dulu sementara. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, saya izin lanjut dengan sebuah pantun ya Pak. Dalam forum ekonomi syariah, kami mempelopori yang namanya pantun syariah. Jadi kalau pantun biasanya dijawab dengan cakep, ini bisa dijawab dengan Masya Allah. Mainkan lagu Kopi Dangdut, Masya Allah. Izinkan saya lanjut. Masya Allah. Nanti kalau pada saat Pak Suswono terdapil, mungkin bisa digunakan pantun syariah, menyesuaikan dengan tempatnya Pak. Gitu. Karena sesuai dengan branding Pak Suswono juga yang sangat syar'i. Izin sebelum saya berikan pertanyaan ke para audiens, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Suswono. Tadi sudah disampaikan bahwa ya visi misi sudah terupload, saya pun juga pegang PDF-nya Pak. Namun masih tidak ada yang betul-betul menyinggung ekonomi syariah, melainkan ekonomi kreatif. Padahal kalau kita lihat ekonomi syariah seperti saat yang sekarang kita lakukan bisa memuat ekonomi kreatif, sedangkan ekonomi kreatif belum tentu bisa memuat ekonomi syariah. Nah, menurut Rido, atau setidaknya menurut Pak Suswono sendiri, kira-kira mengapa ekonomi syariah dan pola hidup halal terasa belum diterima sebagai lifestyle di Jakarta? Ya, ini saya kira memang menyangkut soal pemahaman dan juga pendalaman dari muslimnya sendiri ya. Karena masih muslim sendiri masih banyak yang sepertinya abe ya terhadap persoalan halal haram. Ya, padahal ini adalah satu yang prinsip. Ya. Kenapa demikian? Karena ya kebanyakan kita ini harus akui bahwa kita ini baru status muslim. Ya, belum beriman dalam konteks yang sebenarnya. Ya, saya nukil ya satu ayat di Al-Qur'an. Ayatnya ayat berapa tapi di suratnya Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan saya telah beriman. Ya, kata Allah, kullam tu'minu. Jangan kamu katakan iman, walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kamu baru muslim. Kamu baru muslim. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum menghunjam ke dalam jiwamu. Belum kamu yakini betul bahwa syariat Islam inilah solusi, ekonomi Islam inilah solusi. Ya gimana wong dia belum yakin dengan ajarannya sendiri, gimana mau memperjuangkan gimana mau peduli, ya seperti itu. Saya ingat waktu saya wakil ketua Komisi 4, saya mimpin sidang, judul undang-undangnya Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Waktu itu kami akan memasukkan kata halal. Itu ditentang 2 hari sampai diskors. Saya yang mimpin kebetulan, saya masih ingat betul. Kata halal jangan dimasukkan dalam undang-undang, ini kan kata-kata agama. Coba. Ya, ini contoh. Di negara mayoritas muslim, kata halal saja masih asing waktu itu. Tahun berapa ya? 2006 kalau nggak salah. Kita 2006. Saya kebetulan memimpin sidang itu. Akhirnya apa? Saya mikir terus gimana caranya saya berdoa jauh kepada Allah, gimana supaya halal ini masuk, karena asuh. Dalam konteks makanan itu harus asuh, aman, sehat, utuh, halal. Asuh. Halal masuk di situ. Akhirnya saya menggunakan kata-kata apa? Terutama yang non muslim. Nih, halal ini sudah jadi bahasa Indonesia, saya bilang. Ini contoh, kalau ada makanan, halal ya katanya. Artinya boleh. Jadi ini sudah jadi akronim bahasa Indonesia yang sudah orang mafhum. Halal itu artinya boleh. Baru mau terima coba. Tapi kalau halal dalam konteks pakai karena bahasa agama, dia nggak mau. Tapi ketika saya pakai bahasa ini dianalogikan, ini boleh. Misalnya ini ada makanan, ini halal ya, artinya boleh ya. Nah gitu, baru terima. Jadi problemnya gitu Mas. Jadi memang ini masalahnya kenapa ya orang kenapa untuk mensosialisasikan soal syariat. Dulu kenapa pakai ini aja dulu istilahnya aja kenapa pakai bank muamalat? Bank muamalat. Karena pakai syariat waktu itu sangat istilahnya dalam tanda kutip bicara syariat gitu. Ya, betul.
Nah itu ya, jadi persoalannya yang berarti PR kita adalah pemahaman Islamnya sendiri kepada orang Islam ini yang harus digalakkan. Ya, supaya mereka memahami bahwa syariat Islam ini bukan sesuatu yang menakutkan. Karena apa? Orang non-Islam pun sebetulnya akan nyaman dengan syariat Islam. Ya. Coba di Jepang sekarang tumbuh industri halal, luar biasa. Korea ya tumbuh. Di Eropa banyak sekarang industri-industri halal. Ya di Jepang sekarang restoran halal sekarang agak banyak sekarang saya bisa nggak sulit. Nah, kenapa di sini kok masih seperti itu ya? Karena tadi faktornya pemahaman pada Islamnya sendiri memang ya karena mayoritas ya biasanya memang hanya status Muslim, tapi pemahaman Islamnya sendiri masih rendah. Ya. Nah itu Mas. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Memang ini akan menjadi PR bagi khususnya MES Jakarta Selatan dalam kepengurusan 5 tahun ke depan. Dan mengingat waktu mungkin saya akan memberikan kesempatan satu audiens saja mungkin Pak ya untuk bertanya langsung kepada Pak Suswono. Tuh, karena ada 3 udah sekalian lah. 3 nggak apa-apa Pak? Boleh nggak apa-apa. Izin nggak apa-apa ya? Oke. Satu-satu aja tapi ya. Satu-satu berarti izin protokoler jangan komplain ke saya ya. Kita dari yang paling depan dulu. Tadi Pak Suswono bicara soal Jepang. Ini saya ada kawan lama saya yang kita ketemu di Jepang waktu itu Pak. Mungkin mau tanya-tanya juga ada experience ke Jepang, silakan. Sumimasen. Oke, terima kasih ya Pak Skom kita, Bang Irfan. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman MES. Dan perkenalkan Pak Suswono, saya Reza Pak. Dan sebelumnya terima kasih buat waktunya ya untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Nah tadi saya langsung direct ya ke pertanyaannya. Jadi saya cukup tertarik dengan tadi ketika Bapak menyebutkan bahwa banyak program-program yang itu memberdayakan RW. Betul ya Pak ya? Nah ketika saya pikir kembali bahwa oke, menurut saya itu program yang sangat merakyat gitu ya. Karena cakupannya itu sudah langsung ke RW gitu. Tapi ketika saya pikir kembali, kan kondisi RW itu pastinya berbeda-beda ya, gitu ya. Termasuk contoh di RW saya sendiri ya, yang menyebabkan saya itu timbul pertanyaan, saya berpikir bahwa di RW saya itu kondisinya mungkin di sehari-harinya yang lebih banyak di rumah, aktif di RW itu adalah ya kembali lagi ibu-ibu, gitu kan. Atau mungkin orang-orang yang sudah berusia lanjut ya, terus sementara saya sendiri, atau misalkan ayah saya itu kan kebanyakan di kantor, gitu. Sehingga saya mikir, lah nanti kalau misalkan dananya itu dikasih ke RW gitu, nah itu tuh akan dipakai untuk apa gitu kan, jangan-jangan dipakai untuk arisan ibu-ibu misalkan kayak gitu. Nah jadi ketika Bapak menyebutkan RW tadi, saya jadi penasaran Pak, sebenarnya RW yang seperti apa sih yang Bapak pikirkan untuk menjadi target ya dari program Bapak, dan gimana caranya Bapak itu memastikan bahwa program di RW itu memang berjalan, media kontrol apa yang akan Bapak gunakan seperti itu. Mungkin itu aja Pak dari saya, terima kasih. Dari Akhwat ya izin ya. Satu lagi dari Mesti laki-laki, satu lagi Mesti dari Akhwatnya boleh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad, saya tinggal di Jakarta Pusat. Saya hadir ke sini sebagai masyarakat umum Pak yang ingin mendengar visi misi calon dari nomor 1, 2, dan 3. Kebetulan hari ini 01 sudah hadir Pak ya. Menarik Pak apa yang Bapak sampaikan tadi. Tadi di awal Bapak sempat menceritakan mengenai uang 1 miliar untuk RW Pak ya. Pertanyaan saya gini Pak, apakah ada jaminan dana itu tidak diselewengkan Pak? Karena mengingat RW yang di Jakarta ini sangat banyak sekali Pak. Apakah ada jaminan tidak diselewengkan? Terus juga apakah mereka sudah paham bagaimana mengelola keuangan itu buat apa? Apa pembangunan? Apakah buat bantu warga? Apakah buat bantu perempuan yang usia 60 ke atas yang ber-100 janda yang tidak punya pekerjaan? Apa untuk apa? Ini kan harus jelaskan uang ini buat apa? Kalau kita kasih 200 juta, RW-nya tidak bisa kelola, maka uang ini sangat berbahaya Pak. Berapa banyak orang ditangkap KPK kena masalah uang? Nah begitu juga jangan sampai terjadi sama RW Pak. Ini mesti jelas dulu, 200 ini buat apa? Yang saya bilang di awal tadi, apakah buat ABC? Itu yang pertama. Yang kedua. Satu pertanyaan aja mungkin Mas ya, izin. Oke, nggak apa-apa, Pak Suswono nggak apa-apa. Tadi sama soalnya. Satu lagi. Ya berkaitan dengan uang tadi Pak, uang 200 juta itu kan harusnya
ada perbedaan Pak. Di PIK misalkan dikasih 200, apakah di Bantar Gebang juga dikasih uang yang sama? Mengingat ya itu harus jelas juga Pak. Lalu sebentar. Tadi juga Bapak sampaikan lebih banyak visi misinya Bapak jelaskan. Namun apa kaitannya visi misi Bapak sampaikan dengan tema hari ini Pak? Karena yang Bapak sampaikan itu lebih banyak visi misi. Tapi saya melihat sangat minim sekali visi misi yang berkaitan sama tema hari ini Pak. Karena tema hari ini sangat jelas di depan. Harus ada kaitannya apa? Terima kasih. Tolong ulangi Mas, belum Yang jelas. terakhir agak kurang jelas tadi Mas kalimatnya. Jangan terlalu dekat mic-nya coba. Agak, Untuk yang terakhir, Mic-nya agak agak jauh. jauh, ya, agak jauh dikit. untuk yang terakhir, apa kaitannya visi misi Bapak sampaikan dengan tema hari ini? Ya, terima kasih Pak. Saya Ahmad Syukur, masyarakat umum. Oke, kalau satu dari Ahmad ada yang mau bertanya mungkin? Oke, mungkin bisa langsung dijawab keduanya Pak. Ya. Lagi tadi apa? Sudah, Ahmad nggak ada. Ya. Tadi yang belakang itu tadi. Satu lagi ada? Itu yang belakang. Ya, singkat jelas padat ya Mas ya. Kalau nggak singkat jelas padat nanti bisa ke chat GPT aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, salam kenal Pak Suswono, saya Iqnal, anggota Ekonomi Syariah Jakarta Selatan. Pertanyaannya Pak, kira-kira dengan konteks Syariah Hero di program Bapak ke depannya, apakah bentuk syariah itu bisa diimplementasikan seperti apa ya di masyarakat umum? Karena Bapak kan calon pemimpin kita nih, yang nanti akan kita pilih lah. Nah itu poinnya Pak. Terus yang kedua, kita pengen belajar nih Pak sama Bapak terkait perbedaan antara syariah dengan halal. Nah korelasi seperti apa sih Pak? Kalau menurut pandangan Bapak nih, saya sebagai awam ingin memperdalam ilmu gitu Pak. Itu sih Pak poinnya. Baik. Terima kasih. Udah ya, cukup ya? Cukup. Ya. Baik, ya. Ya, jadi pertama tadi soal RW, tadi ada singgungan dengan pertanyaan pertama sama yang kedua tadi, yang orang kedua. Jadi intinya tentu setiap RW kan masing-masing punya istilahnya kebutuhan ataupun program-program yang menyelesaikan persoalan di RW-nya masing-masing. Ada yang mungkin persoalannya banjir. Ya, berarti kan problem utama mungkin dia akan mengatasi banjir. Ada juga mungkin satu RW problemnya adalah persoalan keamanan. Maka dia pasti akan fokus pada bagaimana mengurangi supaya kerawanan di lingkungannya. Kan seperti itu. Nah, jadi artinya masing-masing RW itu dimusyawarahkan. Jadi intinya musyawarah baik dengan RT-nya, baik dengan posyandunya, baik dengan LNK-nya dan sebagainya. Itu hasil musyawarah. Jika kira-kira perlu konsultan, maka di setiap kecamatan ada arsitek yang nanti dia bisa dimintai pendapat. Kira-kira RW saya seperti ini. Kira-kira bagusnya apa ya? Ya itu. Ya tentu untuk RW-RW yang sudah mapan, ya mungkin barangkali tidak perlu dana 200 juta itu. Misalnya di Pondok Indah misalnya, barangkali sudah nggak ada masalah problem, ya misalnya. Tapi kan biasanya tetap ada aja yang namanya, kalau ada duit sih bisa aja untuk apa. Yang jelas uang itu tidak dipegang oleh ketua RW, uang itu ada di kelurahan. Setelah diputuskan, baru kemudian dicairkan. Jadi mekanisme seperti itu Mas. Ya, jadi tidak RW-nya yang pegang kemudian seenaknya digunakan untuk apa, tidak. Jadi semua nanti ada SOP-nya, kontrolnya juga ada. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya. Nah, dalam konteks tema kaitannya dengan syariah ini, ya di misi itu bisa ada dua nih yang saya kira-kira agak bersinggungan. Ya, pertama adalah membentuk manusia Pancasila yang berdaya saing, setara, berdaya, dan berperadaban luhur. Ya, yang kedua, yang keenamnya ini, membentuk pemerintahan yang transparan, transformatif, dan proaktif melayani. Ya, kenapa ini bersinggungan? Karena ini menyangkut nanti kaitannya dengan pendidikan karakter.
Ya bicara syariah tentu bicara akhlak, ya, bicara karakter, ya, agar betul-betul dia menjalankan pelaksanaan di ruang publik terutama, ya, itu betul-betul didasari oleh amanah, ya. Ya, karena bicara syariah kan berarti bicara tanggung jawab kepada sang kholik kan, tidak bisa ya ekonomi yang sekarang kan ekonomi memang kapitalis, pokoknya ya tidak lagi bicara tentang bagaimana bicara tentang kesetaraan, ya. Nah jadi ini yang akan kita kebutuhkan. Kemudian dalam konteks membentuk pemerintahan yang transparan, ya, ini juga bicara tentang birokrasi yang profesional, ya, pemerintahan yang bersih dan akuntabel tadi, ya, terkait dengan pertanyaan yang nomor 3 tadi. Kemudian juga inovasi pembiayaan pembangunan dan sebagainya. Ini salah satunya syariah itu adalah terobosan, ya, karena tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau ekonomi konservatif kan pasti lebih banyak ada yang dirugikan, ya. Nah, kalau dari sini kan adalah kerjasama kan, ya, ada yang sifatnya mungkin mudorobah atau mungkin kok jadi lupa sih istilah-istilah itu, sudah lama ya. Ya, syirkah, Ya, syirkah, mudorobah dan sebagainya. Ini saya kira itulah memang prinsip keadilannya di situ. Makanya tadi berkeadilan tadi dalam visi yang dikedepankan oleh Ridho itu adalah perkeadilannya itu. Nah, jadi saya kira singgungannya sangat kuat, ya. Oleh karena itu makanya saya sangat apresiasi, ya, dengan mengundang para calon, ya, gubernur, wakil gubernur untuk datang ke sini. Saya kira satu hal yang sangat positif, ya, supaya juga ikut, ya, mendorong supaya kontribusi, ya, ekonomi syariah ke depan itu makin besar, ya. Dan alhamdulillah, ya, sekarang juga sebetulnya kesadaran dari umat Islam sudah mulai meningkat, ya. Buktinya tadi sekarang itu sudah di atas 10%, ya. Mudah-mudahan nanti terus meningkat, ya, ke depan. Amin, amin. Ya, DKI sendiri sudah ada juga counter syariahnya, ya. DKI kan juga sudah ada. Nah, ini malah kita akan dorong. Ya, insya Allah nanti kalau Ridho menang pasti akan kita dorong lebih banyak lagi, ya, untuk syariahnya supaya lebih berkalah, insya Allah, seperti itu. Ya, bahkan, ya, ini dulu kan Pak Anies mau jual saham Bir Bintang aja susah, ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau Ridho menang untuk jual Bir Bintang supaya PAD-nya Jakarta lebih berkalah, insya Allah kita akan lakukan. Mohon doanya saja dan dukungannya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum kita tutup, berarti dengan tadi Pak Suswono menyampaikan apabila Ridho menang akan berkontribusi lebih besar untuk ekonomi syariah. Berarti karena ini kita juga live streaming akan menjadi saksi rekaman juga, Pak. Berarti Mes Jaksel siap, ya, Pak, untuk menjadi organisasi atau perkumpulan syariah yang akan didukung oleh Ridho apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kan nanti kolaborasi tadi, ya. Saya sudah sampaikan nanti kolaborasi termasuk teman-teman dari masyarakat ekonomi syariah. Pasti nanti akan banyak didengar, ya, percaya. Masya Allah, masuk itu barang. Ridho, yel-yelnya apa, Pak? Ridho. Kalau saling Jakarta Baru, Jakarta Maju gitu. Jakarta. Terus Ridho menang satu putaran. Masya Allah. Terima kasih. Izin pantun penutup, Pak. Masih ingat dijawabnya dengan Masya Allah, ya, Pak, ya? Masya Allah. Pergi ngopi ke Maroko. Masya Allah. Lanjut traveling ke Bojonegoro. Masya Allah. Terima kasih Pak Sus sudah hadir di Syariah Hero. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah memberikan ridho. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih, Pak. Izin saya kembalikan ke MC lagi tidak terlihat, mungkin bisa dilanjutkan ke penyerahan plakat oleh Ketua Umum MES Jakarta Selatan. Izin berkenan tetap di atas panggung, Pak Suswono, untuk plakat oleh Ketua Umum MES Jakarta Selatan, Bapak Ausi Andri.
Terima kasih untuk Pak Rido, Pak Suswono mungkin bisa ke foto booth untuk kita bisa sedikit semacam doorstop atau kesan pesannya Pak. Mas Alan, boleh bantuannya Mas Alan? Ada tim kami dari media dan promosi, sekiranya Pak Sus berkenan untuk memberikan kesan dan pesan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum saya kembalikan ke MC untuk sementara waktu.